Kita lanjutkan ke persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial itu yang gimana ya Kak? Gitu ya. Kalau tadi kita cuma belajar sifat-sifat eksponen, jadi ada bilangan kita pangkatkan, lalu bilangan berpangkat itu kita kalikan lagi dengan bilangan berpangkat. Nanti jadinya hasilnya berapa? Itu kan tadi yang sifat-sifat eksponen. Nah, untuk selanjutnya ini dikembangkan lebih sedikit ke persamaan. Jadi ini ada bentuk persamaannya. Jadi disebut persamaan eksponen. Jadi persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat suatu fungsi. Kalau tadi kita belajar pangkatnya itu cuma pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, intinya itu pangkatnya bilangan real ya tadi ya. Kalau untuk persamaan eksponen ini nanti kita kembangkan pangkatnya bukan cuma bilangan real tapi memuat suatu fungsi. Nah, yang kayak apa Kak fungsinya? Kita lihat. Nih, bentuk persamaan eksponen yang pertama. Nih, kalau Kakak punya suatu bilangan pokok A, lalu Kakak pangkatkan dengan suatu fungsi f(x) yang di mana A pangkat f(x) itu sama dengan A pangkat P. P-nya itu apa Kak? P-nya itu suatu bilangan real. Dengan syarat A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Maka di sini berlaku f(x) sama dengan P. Jadi kalau Kakak punya A pangkat f(x) itu sama dengan A pangkat P, di mana f(x) itu suatu persamaan dan A-nya itu lebih dari 0, lalu A-nya tidak sama dengan 1, maka otomatis kita bisa menyamakan nilai fungsinya f(x) ini sama dengan nilai pangkat di sebelah kanannya, yaitu P. Contohnya gimana sih, Kak? Contohnya nih, kalau Kakak punya 3 dipangkatkan suatu fungsi, jadi di sini f(x)-nya berapa? F(x)-nya itu 3x plus 2. Ya, ini tuh f(x) ya. Sama dengan 3 pangkat 11. Ini pangkat 11-nya itu P. Maka di sini angka 3 lebih dari 0? Ya, betul ya. Angka 3 itu tidak sama dengan 1? Betul ya. Jadi ini memenuhi syarat untuk sifat yang pertama. Kalau A pangkat f(x) sama dengan A pangkat P, dengan A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku f(x) sama dengan P. Nah, di sini berlaku f(x) sama dengan P. Nah, kita bisa langsung masukkan f(x)-nya itu apa? F(x)-nya itu nih 3x plus 2, ini f(x), sama dengan P. P-nya itu 11. Kita selesaikan. Angka 2-nya dipindah ruas dari positif jadi negatif. Kita peroleh 3x sama dengan 11 dikurangi 2. Jadi 3x sama dengan 9. X-nya sama dengan 9/3 sama dengan 3. Gitu ya. Satu lagi deh latihan soal nih. Kalau Kakak punya 2 pangkat, misalnya 4x min 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kita lihat syarat yang pertama. Basisnya berapa nih basisnya? Persamaan ini basisnya berapa? Pokoknya 2. 2 itu lebih dari 0 ya? Ya. Tidak sama dengan 1 ya? Ya, ini udah terpenuhi. Berarti ini f(x)-nya di sini berlaku f(x) sama dengan P. Berarti berlaku
4x dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi 4x sama dengan 6. Ini pindah ruas negatif jadi positif. Jadi berlaku 4x sama dengan 8. X-nya berapa? Ini kan perkalian. Kalau dipindah ruas jadi pembagian. 8/4. Ketemu X-nya 8 bagi 4, 2. Paham? Untuk sifat yang pertama ini, untuk persamaan. Ya, udah pada ngerjain. Paham ya? Kita lanjut sifat yang kedua. Sifat kedua itu apa, Kak? Kalau yang tadi kalian lihat bedanya. Sifat pertama itu bentuk pangkatnya yang pertama mengandung suatu fungsi pangkatnya. Yang bagian ruas kanannya pangkatnya angka, dia P. Kalau sifat yang kedua itu pangkatnya dua-duanya fungsi. Jadi yang pertama ada A dipangkatkan Fx sama dengan A pangkatkan Gx. Pangkat yang pertama itu fungsi Fx dan pangkat yang kedua itu fungsi Gx. Jadi pangkatnya dua-duanya itu suatu fungsi. Nah, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1, maka berlaku juga pangkat keduanya itu sama. Artinya fungsi Fx sama dengan Gx. Itu contohnya yang kayak gimana ya, Kak? Kita lihat. Kakak punya 3, ini basisnya berapa? Berarti basisnya 3 ya, ini nilai A-nya. Nah, 3 pangkat 3x plus 2. 3x plus 2 ini Fx ya. Fx-nya 3x plus 2. Sama dengan 3 pangkat x plus 10. X plus 10 itu Gx. Sama dengan x plus 10. Nah, 3 itu lebih dari 0. Iya. 3 itu tidak sama dengan 1. Iya. Maka berlaku persamaan pangkatnya Fx sama dengan Gx. Kita masukkan Fx-nya. Fx-nya 3x plus 2 sama dengan Gx-nya apa? X plus 10. Sekarang kita kerjakan seperti biasa. Yang X dikumpulkan dengan X, yang angka dikumpulkan dengan angka. Jadi 3x, ini X-nya pindah ruas, yang semula positif jadi negatif. Jadi 3x min X sama dengan 10, angka 2-nya dipindahkan. Sebentar, internetnya kakak nggak stabil. Suara kakak masih terdengarkah? Masih. Oke. Ya. Masih. 10, angka 2-nya plus 2, kakak pindah ruas, jadi minus 2. Jadi 3x dikurangi x jadi berapa? 2x sama dengan 10 kurangi 2 berapa? 8. Kalau kita mau cari x-nya berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8/2. Sampai sini Pak. Paham? Untuk bentuk persamaan eksponen yang kedua. Paham. Ya. Ya. Kita lanjut ya. Nih sifat nomor berapa? 3 ya? Tadi kan sudah nomor 1, nomor 2 ya. Ini nomor 3. Nomor 3 itu ketika pangkatnya itu sama, tapi yang beda itu basisnya. Kalau dari tadi kan kita lihat basisnya sama, pangkatnya yang berbeda.
Basisnya sama, pangkatnya yang satu fungsi, yang satu angka. Yang kedua, basisnya sama, pangkatnya yang satu fungsi, yang kedua fungsi. Nah, untuk sifat yang ketiga itu basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Nah, penyelesaiannya gimana, Kak? Jadi di sini kalau ada bilangan berpangkat ya, persamaan untuk bilangan berpangkat dengan basis yang berbeda, dengan di sini A-nya lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, B-nya juga lebih dari 0, dan B-nya tidak sama dengan 1, maka berlaku pangkatnya itu adalah 0. Jadi Fx-nya itu sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena di sini pangkatnya sama, tapi basisnya berbeda. Jadi satu-satunya solusi yang mungkin yaitu ketika kedua bilangan berpangkat itu bisa sama ketika apa? Ketika pangkatnya sama dengan 0. Kita lihat, nih kalau kakak punya 4 pangkat 3x plus 6 sama dengan 5 pangkat 3x plus 6. Itu kan basisnya beda ya, basisnya 4 sama 5. Maka berlaku untuk pangkatnya, ini pangkatnya sama ya, fx sama dengan 3x plus 6. Berlaku fx-nya sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya 3x plus 6 sama dengan 0. Itu jadi ini 4 itu sebagai A, 5 itu sebagai B. Dan fx-nya itu 3x ditambah 6. Nah, ini berlaku apa? Fx sama dengan 0. Jadi 3x plus 6 sama dengan 0. 6-nya pindah ruas dari positif jadi negatif. Jadinya 3x sama dengan minus 6. Ketemu x-nya nih, maaf ya, salah ketik nih. Bukan 3x lagi nih. Nah, x-nya adalah minus 6 dibagi 3. Ketemu x-nya negatif 2. Gitu ya. X-nya negatif 2. Paham sampai sini? Nanti di-share kan Kak? Iya, PPT-nya insya Allah pasti di-share. Masih pada gabung di grup kan? Grup WhatsApp? Gabung? Kalau gabung di grup, nanti PPT-nya kan kakak share di grup gitu ya. Nih, kakak contohkan lagi kalau kakak punya 3 pangkat misalnya 5x plus 10 sama dengan 2 pangkat 5x plus 10. Kita lihat dulu basisnya beda. Berarti di sini fx-nya sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya 5x plus 10 sama dengan 0. Ketemu 5x sama dengan negatif 10. X-nya berapa? Negatif 10 dibagi 5. X-nya sama dengan negatif 2. Itu ya. Nah, ini. Basisnya itu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu angkanya. Fx itu fungsinya. Fx itu pangkatnya. Ini bilangan pokoknya. Itu ini adalah bilangan pangkatnya. Basis, ini fx-nya itu adalah pangkatnya. Gitu ya.